Berkah dalam damai Kristus bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Mendarwati, NPM 213118. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil penelitian mata kuliah Pastoral Keluarga dengan judul Peran Bapak sebagai Benteng Keluarga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Penelitian yang telah saya buat ini memiliki latar belakang di mana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak, masing-masing dengan peran dan tanggung jawabnya. Dan dalam konteks penelitian ini, peran vital seorang bapak menjadi fokus utama, diakui sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, dan memberikan teladan yang positif. Kitab Hukum Kanonik memberikan perspektif sakramen perkawinan, menekankan pentingnya persekutuan seumur hidup antara suami dan istri untuk mencapai kesejahteraan keluarga, termasuk kelahiran dan pendidikan anak-anak. Keluarga dianggap sebagai persekutuan pribadi-pribadi yang hidup dalam cinta kasih, menjadi landasan utama untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dan tugas keluarga. Konsili Vatikan II menegaskan peran keluarga sebagai pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan, menyoroti pentingnya komunikasi, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua dalam mendidik anak-anak. Sebagai tempat asal muasal setiap individu, keluarga dilihat sebagai wadah penanaman nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Di Stasi Tanjung Mas teramati fenomena kurangnya kesadaran beberapa bapak akan peran mereka dalam keluarga. Meskipun tahap awal perkawinan sering harmonis, seiring waktu muncul godaan-godaan yang dapat menggoyahkan stabilitas keluarga. Beberapa bapak terjerumus pada perilaku merusak seperti mabuk-mabukan, perjudian, bahkan narkoba, mengancam fungsi keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran Santo Yusuf sebagai Bapak Piara dalam keluarga Kudus Nazaret menjadi inspirasi, di mana keluarga yang mengadopsi nilai-nilai memiliki potensi mewarisi kemurnian, kemanusiaan, dan kehormatan. Sebagai suami dan bapak, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani keluarga, tetapi juga memenuhi kebutuhan rohani secara seimbang. Kepemimpinan, arah menuju kebahagiaan keluarga, dan kontribusi positif dalam perkembangan individu menjadi aspek kunci dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Lalu, berkaitan dengan penelitian, saya memiliki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran seorang bapak sebagai benteng keluarga Katolik selama ini di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Yang kedua, apa saja suka duka dalam menjalankan bahtera rumah tangga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Yang ketiga, bagaimana upaya Bapak sebagai benteng dalam membangun keluarga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Sedangkan tujuan dari penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan peran Bapak sebagai benteng keluarga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Yang kedua, untuk mengidentifikasi apa saja suka dan duka dalam menjalankan bahtera rumah tangga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Ketiga, untuk menemukan upaya Bapak dalam mengimplementasikan fungsi dan tugas sebagai Bapak di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan wawancara secara online melalui aplikasi WA. Lalu, berkaitan dengan objek penelitian, ditujukan kepada kriteria bapak-bapak umat Stasi Tanjung Mas.
Untuk yang pertama berkaitan dengan bagaimana peran Bapak sebagai benteng keluarga Katolik selama ini di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas, dengan instrumen pertanyaan pertama, yaitu menurut Bapak apa yang dimaksud dengan keluarga Katolik? Nah, berdasarkan jawaban yang telah diberikan responden, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga responden memiliki pemahaman yang baik dan pengertian yang cukup terkait dengan keluarga Katolik, yakni aspek-aspek seperti peran orang tua dalam pendidikan dan pengembangan iman, komitmen pernikahan yang melibatkan kesetiaan, dan sumber spiritualitas utama dari keluarga Nazaret. Kemudian, instrumen pertanyaan kedua, menurut Bapak, fungsi keluarga apa saja yang sudah Bapak emban sebagai kepala keluarga Katolik? Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh ketiga responden, maka dapat disimpulkan terkait dengan fungsi keluarga yang sudah diemban, yakni bapak-bapak yang berada di Stasi Tanjung Mas kurang menyadari akan perannya dalam mengemban fungsi keluarga, di mana mereka cenderung hanya berpikir bahwa tugas mereka sebagai seorang bapak hanya untuk melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian instrumen pertanyaan ketiga yaitu apa saja suka dan duka dalam menjalankan bahtera rumah tangga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh ketiga responden, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pola perilaku dan pemahaman yang belum sepenuhnya menyadari peran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga masih perlu pengembangan atau mengembangkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab mereka dalam bahtera rumah tangga Katolik, di mana adanya ketergantungan pada istri untuk urusan finansial, kurangnya komunikasi yang efektif, serta sikap kurang kesadaran terhadap peran sebagai kepala keluarga, menunjukkan adanya kebutuhan untuk introspeksi diri dan pertumbuhan spiritualitas dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga. Kemudian instrumen pertanyaan keempat yaitu bagaimana upaya Bapak sebagai benteng dalam membangun keluarga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Nah, berdasarkan analisis data terkait hal ini, bahwa para responden menekankan pentingnya kepemimpinan dalam keluarga, melibatkan kualitas kepemimpinan yang kuat, teladan, dan komunikasi terbuka. Meskipun para responden menyoroti aspek menjadi pemimpin yang baik, tampaknya ada yang kurang, di mana kurangnya penekanan pada dimensi kepemimpinan rohani yang merupakan elemen integral dalam membangun keluarga Katolik. Responden 2 juga menekankan pentingnya memberikan yang terbaik bagi keluarga, termasuk tanggung jawab ekonomi, emosional, dan spiritual. Sementara responden 3 menunjukkan kesadaran untuk memprioritaskan keluarga. Namun, terdapat kekurangan fokus pada aspek spiritual dan rohani, di mana hal ini menciptakan potensi tantangan dalam membangun keluarga yang kokoh secara Katolik. Oleh karena itu, meskipun ada upaya positif, terlihat bahwa para responden belum sepenuhnya mengeksplorasi atau mengimplementasikan kepemimpinan rohani sebagai bagian integral dari peran mereka dalam membangun keluarga Katolik. Berkaitan dengan penelitian yang telah saya laksanakan, maka saya memberi kesimpulan terhadap apa yang sudah saya dapatkan dari hasil penelitian, yaitu para responden di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas masih perlu mengembangkan pemahaman mendalam tentang peran Bapak sebagai benteng keluarga Katolik dengan fokus pada kepemimpinan rohani, komunikasi yang efektif, dan pemenuhan tanggung jawab ekonomi. Kesadaran akan dimensi spiritual dalam membangun keluarga Katolik juga perlu ditingkatkan dan sangat diperlukan untuk senantiasa meneladan
keluarga Kudus Nazaret, supaya tercipta keluarga Katolik yang harmonis berdasarkan nilai-nilai iman. Setelah mendalami bagaimana laporan hasil penelitian yang telah saya lakukan, maka saya juga menuliskan refleksi pribadi dalam penelitian saya terkait dengan 3 peranan saya, yakni yang pertama sebagai anggota keluarga Katolik, kedua mahasiswa, bagaimana saya telah mempelajari ilmu tentang pastoral keluarga dan juga berusaha untuk mengimplementasikan, dan ketiga sebagai calon katekis yang nantinya sebagai seorang calon katekis, tindak lanjut peranan apa yang dapat saya lakukan kepada keluarga Katolik, khususnya kepada bapak-bapak dalam peranannya sebagai benteng keluarga Katolik. Demikian laporan hasil penelitian terkait dengan kuliah pastoral keluarga dengan judul Peran Bapak sebagai Benteng Keluarga Katolik di Stasi Hati Kudus Yesus Tanjung Mas. Semoga penelitian ini sungguh berguna dan juga bermanfaat tentang bagaimana nantinya pastoral keluarga sungguh dihidupi dalam keluarga. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, berkah dalam.